بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah dibacakan Maulid, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian ilmu yang diberikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Hasanuddin MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa ibadah mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para koordinator majelis taklim kaum ibu silaturahim, antaranya orang tua kita Ustazah Hajjah Wiwi, Ustazah Hajjah Nurjana, Ibu Prima, Ibu Rahmawati, Ibu Jamilah, dan juga Ibu Maya. Kenalan emang ya, kalau pakai masker nggak apa-apa, karena memang waktu. Iya. Ibu Sarah Maryam, oke, sebelah Ibu Maryam, Mas Engah, Ibu Yahwati, Ibu Haji Nuriani, Ibu Mutia, dan semuanya dah yang mohon maaf. Ibu RT, Ibu RT untuk kayu mengkel juga iya. Dan juga istri saya Ibu Haji Madinah yang paling cantik di dunia ini. Amin. Ya alhamdulillah, kemarin ulang tahun. Ini kemarin yang ke-54. Ya, saya udah 58. Saya masih muda 58. Beserta ibu sekalian yang mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi kajian kita, taklim kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita kaji, kita pelajari pada pagi hari ini akan menambah nilai-nilai keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Orang tua kita yang sudah tiada, yang saat ini berada di alam kubur, agar kuburnya dijadikan daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat-saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita meninggalkan alam dunia ini, dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Dan harapan pula urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar wabah COVID-19 yang terjadi di negara kita, khususnya kota Jakarta, segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan Fatihah yang kita baca, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, kampung kita, wilayah kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ila Mustafa bin Najibina wa Durina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa muhibbihi wa syiyah wal awliya wal ulama'i sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani lamila ru'isu sanal marhumah. Sebutkan orang tuanya, kakeknya, keluarganya yang sudah tiada. Mila roh sosal marhum min aliya hadirin min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Satu kali Fatihah untuk saudara kita, keluarga kita, famili kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang tua saya Ibu Hajjah Istihara binti Bapak Haji Sarwini, dan juga Bapak Asman, Bapak Julius, dan juga Ki Haji Mursidi, Waki Haji Abdul Subhan, Waki Haji Zainal Arifin, dan juga Waki Haji Sofyan Nizami, dan para ulama-ulama kita. Dan antaranya juga Bapak RT kita, Bapak Darsono, yang saat ini sedang kurang sehat, semoga diberikan kesabaran, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan kekuatan Fatihah ini, agar orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah daripada lembaga dakwah Yayasan Musalla Silaturrahim, baik berupa harta, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, mulai dari awal dan proses pembangunan yang sebentar lagi akan dilakukan, perluasan Yayasan Silaturrahim, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idilkani al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap hadirnya kita di majelis ini akan menambah nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Karena kita bakalan nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, kalau sudah waktunya selesai itu. Apalagi malaikat Jibril lagi main di jaga kasar. Iya, iya, main terus kita siapin terus kita. Berani jangan takut, ya. Tetapi kalau ada waktunya selesai. Kayak orang tua kita, nenek kita, umurnya mungkin udah hampir 90 ya nek. Nenek. Kemarin nggak ada. 15. Kan masih segar ya. Karena waktu itu berangkat umroh melalui Indonesia Travel ya, saya diambil di Solo paling lincah ya, yang muda-muda modal lawyer tapi mau lincah saat awal ya, nggak mau dipegang tinggal sendiri dulu karena waktu itu melalui saya kata ini Indonesia Travel saat itu. Ya, kita lanjutkan di hadis yang keberapa? Ketiga. Mungkin mulainya ini. Ya, dari kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbul Araba li thalathin li'anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalama ahlil jannati fil jannati Arabiyyun rawahud Tabraniyu wa ghairuhu. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh daripada Ibnu Tabrani ya dan yang lainnya. Ahibbul Araba li thalathin. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Jadi kita disuruh mencintai bangsa Arab. Ya, berarti ada cinta, ada yang membenci. Karena sekarang ini ada orang banyak ngomong anti Arab, betul kan? Anti Arab. Padahal itu salah. Karena Rasulullah hadis ini ya anti habaib juga orang-orang Syiah ya, habaib ya, orang-orang Wahabi ya, kita anti daripada habaib. Padahal habaib itu artinya zuriyatul Rasul, zuriyah keturunan para nabi yang silsilahnya nggak dibohongin. Orang itu tercatat tuh. Kalau habaib itu tercatat silsilah dari zaman Nabi sampai sekarang. Bin ketemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tercatat di Robitoh ya. Ada khusus pencatatan keturunan Nabi. Jadi nggak bisa ya. Ada orang ngaku Habib ya, belum tentu ya, ngaku doang gampang. Tapi kalau nggak tercatat nggak bisa. Kalau kita kan paling mentok, ya, kayak saya nih,
ya Hasanuddin di Muhammad Ali di Haji Allah di Kufar, terus di Haji 4 saya cuma ketemu 5. Udah lupa berapa tahun kita. Mungkin ibu-ibu paling 2 mantap kita. Siapa lagi ya kan ya? Karena kita nggak dicatat, ya. Bin. Oh, sekurang. Kalau habaib itu, ya, dia ada catatannya. Setiap anaknya yang lahir dicatat oleh Robin. Nanti si anaknya siapa? Segitu aja. Jadi nggak sembarangan. Justru ada orang biasa, hidupnya mancung, orang Arab itu habaib bu. Mancung sih boleh. Ya. Itu. Orang Arab belum tentu habaib. Ya. Dan habaib juga belum tentu orang Arab. Kenapa ada orang habaib juga lahirnya di Indonesia? Gitu. Ya. Gitu. Ya. Orang mancung, kok habib tuntangan tukang kain. Kalau dulu orang Arab tukangnya wan. Ya, dulu tukang kain tuh. Yang wangi orang Arab ya. Tapi bukan habaib. Gitu. Orang Arab tukangnya wan. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau habaib itu keturunan. Silsilahnya terjaga. Si A lahir dicatat oleh Rasulullah. Nanti si A ini lahir lagi punya anak jatuh terus sama saja. Jadi nggak bisa bohong. Kalau orang biasa ngaku habaib itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Karena dia bukan keturunan Rasulullah, ngaku keturunan. Gitu. Begitu. Ya. Kalau kita keturunan Bani Adam dan umatnya Nabi Muhammad, dan sama kalau di sini saya juga mungkin nyambung masih, mungkin orang tua kita dulu ya pernah dulunya itu yang dari orang bisa aja ya, itu apa jika dengan apa ini kita nggak tahu ya, mungkin yang dirinya mancung nih bisa aja. Kalau saya sih pesek, aku aja saya sebelum dikatakan gitu. Itu gitu bu, ya itu pemahaman supaya kita tahu ya, supaya kita nggak benci yang namanya habaib dan juga nggak benci orang Arab. Karena ini Rasulullah SAW mengajari nama kita. Jadi cintailah, sayangilah daripada apa bangsa Arab karena 3 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, li'anni Arabiyyun, ya, yaitu karena aku adalah orang Arab. Jadi Nabi kita Muhammad adalah orang Arab. Ya. Itu. Makanya kita harus mencintai kelahiran Nabi Muhammad SAW itu di Mekah. Ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah di mana? Ya. Nabi Muhammad meninggal wafat di mana? Di Madinah apa? Arab juga. Arab ini saking mulianya karena ada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka nggak mulia. Karena orang Arab itu saat itu, ya, orangnya keras-keras. Kalau bahasa Betawinya, atrok. Tahu nggak? Pernah dengar nggak atrok? Lu atrok bener lu gila. Tekak. Orang Arab gitu bu. Ya. Coba ibu yang pernah haji atau ke Mekah. Haji, harum. Itu bang. Padahal mau memang gitu. Ya. Harum. Ya. Gitu. Haji bu. Usir kita kadang-kadang baru tuh hati rodoh tuh sebentar itu usir. Ya kan? Jadi emang watak kan keras. Nabi Muhammad SAW ya, diutus ke Mekah itu ya, untuk apa? Merendahkan atau apa bahasanya orang Arab itu memang keras dengan kelahiran Nabi Muhammad supaya wataknya lembut. Tapi emang keras juga. Makanya dengan lahirnya Nabi Muhammad di situ di Mekah, ya, itu menjadi mulia itu orang.
Makanya sampai Makkatul Mukarramah wa Madinatul. Makanya pusat sentral ya kesemuanya haji adalah di Mekah, di Madinah. Ya, orang haji kalau mau ke Mekah mau haji nggak bisa. Ya, itu. Kalau bicara wajib semua ada di Mekah. Ya, bicara sunnah ada di Madinah. Ya. Pusat ada orang mau pergi haji ke Parung, kita mau nyari jabla ya. Kan dulu ada bu, ya ajaran apa tuh Ahmadiyah apa dulu, ya kan pergi haji ke Parung, ngapain? Liburan. Jadi sentralnya itu adalah Makkatul Mukarramah. Orang pergi haji kalau tidak ke Makkah ke Madinah nggak sah haji. Namanya bukan pergi haji. Ya, jalan-jalan. Ya, jadi makanya mulia dengan kelahiran Nabi Muhammad di kota Mekah. Termasuk kota Madinah menjadi mulia akibat daripada wafatnya Nabi Muhammad di Madinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat sejarahnya, ya, mulai dari kandungnya itu udah mulia, lahirnya aja udah disunat. Coba ya, lahir udah di sunat. Kalau kita ada lahir udah sunat, lahir dalam keadaan sujud. Kalau kita cerita suruh panjang cerita. Jadi secara garis besar, kenapa kita ini disuruh mencintai yang namanya bangsa Arab, terutama adalah Mekah dan Madinah, ya? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini dilahirkan dari bangsa Arab. Jadi itu, jadi kita nggak boleh begitu minat orang Arab karena ini juga jasanya itu banyak. Siapa jasanya Nabi Muhammad sampai kita nih, sampai para wali songo terus dulu. Itu wali songo itu ada keturunan para nabi. Wali songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muria, termasuk Sultan Banten. Itu masih keturunan para nabi. Cuma mereka zaman dulu nggak mau dipanggil Habari, bukan nggak mau karena dulu zaman Belanda. Makanya dimanggilnya pakai bahasa Jawa sebanyak termasuk ya, yaitu apa kerajaan Jogja yang Sarung Hamengkubuwono itu masih silsilahnya. Cuman masa itu kan tadi ada yang menikah dengan orang Indonesia, para wali Songo. Ya, makanya Islam itu masuk ke Indonesia melalui para wali. Di antaranya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Terus berkembang sampai para wali songo mengeluarkan ya. Jadi di sini kita nggak boleh kata Rasulullah membenci bangsa karena sumber. Tanpa Arab Islam nggak masuk ke Indonesia, betul nggak? Itu. Ya. Ada sedikit-sedikit kadang-kadang orang anti Arab. Padahal bangsa Arab termasuk baik banyak juga yang memerdekakan membantu mereka bangsa Indonesia, termasuk Habib Ali Kuntang dan sebagainya, orang tua daripada Habib Muhammad Sihab, termasuk orang tua guru kita Anies Baswedan. Itu perjuangan beliau orang tua. Itu secara singkatnya. Yang kedua, wal Qur'ana Arabiyyun, dan Al-Quran adalah bahasa Arab. Makanya kita disuruh menjelaskan kenapa Al-Quran itu bahasa Arab. Makanya dalam hal persoalan ibadah kita ini nggak boleh yang namanya menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Ya. Sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Supaya di dunia ini semuanya sama menggunakan bahasa Arab. Orang Jepang, orang Inggris, orang Jerman, dan siapapun, termasuk orang Indonesia, dalam hal urusan sholat wajib pakai bahasa Arab.
Kenapa? Karena Nabi lahir di. Kalau pakai bahasa Indonesia, repot sholat itu. Orang Betawi bilang Allah gede. Orang Padang Allah gede. Wah, dalam saat itu beda bahasa berantem. Allah gede, Allah kadang. Berantem. Jadi harus sama. Di dunia ini nggak ada orang sholat itu pakai bahasa yang lain, betul nggak? Semua Allah. Makanya Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Sebenarnya kan ente itu sebenarnya bahasa Arab yang dibetawikan. Sebenarnya anda, gitu, tahu. Karena orang Betawi mau ente aja lah, dan singkat itu. Aneh. Sekarang Betawi padahal anak saya, gitu. Ya. Antum ini sebenarnya bahasa Arab semua. Gitu. Cuma kalau Betawi kan ngomong aja, ente, aneh, kan gitu. Nah. Jadi Al-Quran ini adalah bahasa Arab, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini agar kita ini disuruh mencintai bahasa Arab. Karena bahasa Arab, Al-Quran, itu kan bahasa Arab semua. Bahasa Arab ini, ya, yang tidak bisa disamakan oleh bahasa-bahasa yang lain. Dan tidak bisa ditiru dengan bahasa-bahasa yang lain. Makanya menggunakan di situ ada pemahaman nahunya, sorofnya. Kalian nanti repot menerjemahkan Quran kalau hanya dengan artinya aja, kalau tidak diri dengan nahu sorof. Ya, model, ya, panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya di sini apa? Ya. Dalam nahunya yaitu apa ya-nya adalah ya nidah namanya. Allazina yang dipanggil namanya munada. Jadi ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Wal Qur'ana Arabiyyun. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau kita memahami makna Quran, kalau secara arti itu bisa menyesatkan daripada otak kita. Makanya Al-Quran itu, ya, kita harus mempelajarinya dengan guru. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, ada makna yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang artinya dengan yang tersurat sesuai dengan arti. Ya.
ada yang tersirat, yang tidak dimunculkan di dalam hati itu. Maknanya lebih dalam. Kalau bahasa orang ngomong dalam amat ya. Itu ada maknanya. Makanya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Makanya perlu guru. Ya. Kalau yang namanya belajar Al-Quran dengan terjemah, itu harus pakai guru. Nggak boleh dengan akal. Ya. Harus dengan guru, makna yang sebenarnya. Jadi itu. Ya. Makanya banyak orang aliran-aliran sesat begitu. Ya. Orang sesat, ya, yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat, itu ya. Yang ngaku dapat ilham, aku dapat petunjuk, petunjuk. Ya. Kan banyak kan? Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran dengan akalnya. Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan akal saja. Tentunya harus dengan ilmu. Yang disebut apa? Ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balagh. Itu. Ya. Model saya bilang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau dalam ya-nya adalah nida. Alladzina munada. Jadi ada yang dipanggil, ada yang memanggil. Ya. Yang model apa lagi? Wal ashri. Wawunya itu maknanya adalah wawu qasam. Wawu sumpah. Allah bersumpah kepada apa? Waktu. Jadi ada makna yang lebih dalam. Ada serius. Saya perhatiin ada makna. Tapi alhamdulillah mantap. Takbir gitu. Jadi itu Bu. Jadi memahami, makanya wal Qur'ana Arabiyya. Ya. Makanya Al-Qur'an adalah dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini kalau kita nggak latih baca Quran akan cacat. Makanya harus pas. Ya, maka dibutuhkan mana? Ilmu tajwid. Supaya maknanya pas, artinya pas. Begitu. Ya, model ya, kalbun dengan kolbun. Maknanya berbeda. Padahal terdengarnya bersama. Kalbun kolbun. Kalbun anjing, kolbun hati. Ini secara yang contoh kecil aja. Mana yang berbeda? Ya. Itu. Makanya orang baca Fatihah termasuk dalam Quran itu. Ya. Yang diutamakan mana? Pertama adalah Fatihah. Karena itu rukun. Makanya Fatihah itu harus benar-benar beres, benar. Jadi saya kan ada guru lagi, ya, yang nanti belajar. Ya. Kalau saya ngajarin semuanya itu, ini saya ajarin nggak orang, nggak usah diborong semua. Masing-masing. Jadi itu, ya. Jadi tadi itu sangat mempengaruhi. Guru pun sangat mempengaruhi. Ya. Itu. Makanya dalam hal ini kita tidak boleh membenci bangsa Arab karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannati bil jannati arabiyyun. Dan bahasa penduduk surga ya, di dalam surga bil jannati arabiyyun, yaitu adalah bahasa Arab. Nggak ada pun bahasa Inggris, nggak ada. Bahasa Jawa nggak ada. Bahasa Sunda nggak ada. Bahasa Jepang semua pakai bahasa Arab. Ustaz, saya kagak bisa waktu di dunia bahasa Arab. Nanti ngomongnya gimana? Dan saya kagak belajar. Benar kan? Entar mah di sana bisa sendiri Bu. Nggak di sorga. Bisa sendiri.
Ya kalau di dunia semuanya sekarang masih bahasa Arab semuanya. Kagak laku bahasa Inggris, nggak laku bahasa Cina, nggak laku bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Ntar bisa sendiri kok. Nah orang kita mau lapor pengen makan buah, nah datang ke buah, nggak pakai ke pasar. Kalau di sini pengen lapor buah, ya pikir dulu punya duit kagak kan gitu. Kalau udah punya duit baru jangan ke pasar. Bisa semua bisa sendiri. Makanya sholat ini disuruh dengan pakai bahasa Arab. Entah di sana pun jadi bisa bahasa Arab sendiri. Namanya di sorga, apa yang kita minta juga sederhana. Mau gak ke sorga? Mau gak? Lah mau, saya juga mau. Persoalannya kan apa? Emang gampang masuk sorga. Jadi suruh ngaji aja. Katakan. Paling udah gerimis nanti dia lagi bawah. Tapi kalau nonton dangdut gerimis ntar juga berhenti. Paling udah nadangin di keluar rumah, ya. Tapi kalau nonton dangdut, tadi berhenti. Emang begitu kalau ada aja setannya. Ini kalau orang sadar semuanya untuk masuk surga, orang pengen masuk surga dan benar ya. Setiap majlis taklim memang penuh. Betul. Itu. Makanya berat untuk masuk surga itu berat. Bukan sesuatu aja. Makanya itu perjuangan. Lah orang kumpul maksiat aja gampang-gampang. Kenapa kita kumpul untuk mengarah ke surganya Allah? Itu iblis kumpul orang kayak begini justru begini boleh kumpul kita banyak berdoa yang penting protokol kesehatan kita jaga. Coba kalau semua pengajian ditutup semua sepi, nggak ada selawat, nggak ada siar-siar agama, enak gak? Kayak di hutan kita rasakan dulu waktu pertama Jumat azan ditutup, masjid ditutup, nggak ada azan. Setiap waktu Jumat nangis saya bu. Gimana biasa terdengar suara azan masjid ini sepi hari Jumat pas dulu sepi. Betul ya. Makanya dengan begini kita bersyukur. Artinya apa? Kita ini kasih kesempatan, kita duduk di majlis untuk apa? Ada waris diangkat. Kalau di rumah belum tentu kita berdoa. Jadi nanti main HP, sinetron, betul kan? Kita doain orang-orang tua kita tadi sebelumnya. Ya kan yang hadir di 30 orang, 30 Fatihah atau orang tua kita yang namanya. Belum tentu kita ya dalam sehari baca Fatihah atau orang tua kita 30 kali. Belum tentu. Itu satu aja baru lagi ingat. Itu baru lagi hapus barunya berdoain orang tua. Kita begini kumpul di Fatihah tadi kita baca sebutin masing-masing orang tua saya dapat 30 Fatihah. Ibu orang tuanya atau suaminya atau orang kakek semua. Itu namanya berjamaah. Girang itu fungsi. Ya. Jadi bahasa di surga nanti adalah bahasa ya. Ustaz bagaimana kalau zaman saya nggak bisa di dunia? Gampang. Tadi kalau di surga mah ngomong Arab takut bisa aja. Ya itu. Ya itu insyaallah bermanfaatnya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul araba insalasin li anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun rawahu Tabrani wa ghairihi. Artinya saya bahasa Arab karena tiga perkara, yaitu karena aku
aku Nabi orang Arab. Al-Quran bahasa Arab dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lainnya. Penjelasan: mencintai bangsa Arab dianjurkan karena 3 perkara, yaitu karena Nabi SAW berasal dari orang Arab, Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab, dan bahasa Arab digunakan oleh dan bahasa yang digunakan oleh penghuni surga adalah bahasa Arab. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan bangsa Arab. Keutamaan mereka adalah karena 3 hal tersebut, karena itu orang Muslim dianjurkan untuk menghormatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahibbul Araba li salasin li anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wa kalama ahli jannati fil jannati Arabiyyun. Rawahu Tabrani wal ghairi. Artinya, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku adalah Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa asli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahibbul Araba li salasin li anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalama ahli jannati fil jannati Arabiyyun. Rawahu Tabrani wa lainnya. Artinya, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahibbul Arabi li salasin. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu li anni Arabiyyun, karena aku Nabi orang Arab, wal Qur'an Arabiyyun, dan Al-Quran berbahasa Arab, wa kalama ahli jannati fil jannati Arabiyyun, dan bahasa asli surga adalah bahasa Arab. Rawahu Tabrani wa ghairuh. Hadis riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahibbul Araba li salasin li anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalamu ahli jannati fil jannati Arabiyyun. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Yuwabul Ayyuka Ahibbul Araba li salasin. Ahibbul Araba. Ahibbul Araba li salasin li ahli Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kala ahli jannati wal kalama ahli jannati fil jannati Arabiyyun. Cintailah bahasa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku atau Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Ya, lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahibbul Araba li salasin li anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalama ahli jannati fil jannati Arabiyyun. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surganya adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati fil jannati arabiyyun, rawahul Tabrani wa ghairu. Artinya, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku atau Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbu araba li salasin li anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati fil jannati arabiyyun, rawahu Tabrani wa ghairu. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku atau Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibul araba al-jahili li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku adalah orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lain. Ya, lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba risalatin arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati fil jannati wa arabiyyun. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lain. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul araba li salasin li anni arabiyyun wal qur'ani arabiyyun wa kalama ahlul jannati fi jannati arabiyyun. Cintailah bahasa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku atau Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba risalatin ahibbul araba wa Qur'an arabiyyan wa kalama ahlil jannati fi jannati arabiyyun. Saya bangsa Arab karena 3 perkara, yaitu karena aku atau Nabi orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba salasin. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, li anni arabiyyun, yaitu karena aku Nabi orang Arab, wal qur'ana arabiyyun, Al-Quran berbahasa Arab, wa kalama ahlil jannati fil jannati arabiyyun, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lain. Ya, lanjutkan. Ya, selesai. Ya, bagi yang belum baca, insyaallah pada pertemuan yang akan datang.
Selanjutnya ada yang mau tanya, silakan. Ya. Ya, mic-nya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya Pak Ustaz, apakah semua orang Arab itu jadi hakim? Tidak semua orang Arab itu habib. Kalau habib itu adalah zuriyah. Tadi sudah jelaskan keturunan Nabi Muhammad. Kalau habib, ya cuma habib kalau banyak habaib. Cuman kalau habib ini hanya ada di Indonesia, nama habib. Ya, kalau di luar itu sayyid, syekh, gitu. Ya, cuma kalau di Indonesia kebanyakan habib, termasuk di Yaman tuh. Di Yaman itu habib, ya, karena di Yaman ini gudangnya ilmu, ya. Karena saat Rasulullah SAW berkunjung ke Yaman, ini adalah tempatnya ilmu. Makanya kalau orang-orang yang bahasa mondok di luar negeri itu dari Yaman, diantaranya dari Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Habib 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 Zaid bin Sumit, ya, itu sana ada gudang ilmu yang memang benar-benar menerangkan tentang yang namanya akhlaknya Nabi, ibadahnya Nabi dan semuanya. Gitu. Itu di Yaman. Makanya Yaman itu gudang ilmu, ya. Gitu. Walaupun tempat lain nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau mencari yang kebetulan orang itu kalau dari Yaman, insya Allah ilmunya mau kita mau berbuat, gitu. Ya. Tapi dalam hal ini juga kita nggak perlu jauh-jauh, kalau yang dekat ada nggak ada masalah. Tapi kalau kita punya modal boleh aja ke sana. Apa bukan? Jadi kesimpulannya, tidak semua orang Arab itu habib, ya. Tapi kalau Imam Habib adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW yang semuanya terdata. Di mana di Romito? Nama-namanya ada di semua itu. Habib ini. Makanya kalau seorang habib, ya, ini tanya bu, ke sembarang. Nanti siapa? Hanya umpamanya Hasan. Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin, dan dia harus apa sampai ke Rasulullah. Makanya ada Habib palsu. Ngaku-ngaku. Dulu ada di Parung, ya, namanya Uripin. Ya, Uripin pengen dikenal ngaku-ngaku habaib, ya, namanya Habib Abdurrahman As-Siddiq, kan namanya Uripin. Udah dipanggil oleh Robito, nggak pernah mau datang. Ya. Jadi kalau orang yang benar pasti datang, dan nggak sembarangan. Ya. Kenapa? Karena di situ ada darahnya Rasul. Tuh kalau habaib. Makanya kita harus mencintai, nggak boleh kita menghina. Ya. Artinya kalau dia salah, kita ingetin, itu namanya kita cinta, bu. Ya. Jangan orang salah, kita diemin, kalau kita jangan cari dah, yang keturunan habaib. Salah nggak boleh, kita ingetin dengan yang bijak. Ya, kita kan kuliah, itu kita ingetin, gitu. Namanya juga dia adalah manusia. Namanya dalam watawa, soal watawa. Saya banyak teman-teman habaib banyak. Kadang-kadang kalau kurang pasti. Gitu mereka mungkin gitu kalau saya gitu. Termasuk di sini semalam juga ada yang Jafar, Alato, sampai Ali, itu kita semua bisa termasuk di sini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi hikmah. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, agak keluar mungkin dari konteks ini, soal pergaulan hidup sehari-hari. Bagaimana kita menjaga adab bersahabat, mengingat kita kata Rasulullah kita kan harus berteman dengan siapapun, bersilaturahmi dengan siapapun. Namun dalam konteks ini kita kenyataannya sekarang sudah berumah tangga. Bagaimana cara kita menjaga pertemanan atau persahabatan dengan
orang-orang yang lawan jenis kita supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Demikian pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Ya, tentang daripada silaturahim ini diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun batasan-batasan silaturahim dengan yang namanya mahramnya itu dibolehkan. Silaturahim bukan di luar mahram, baik maksudnya antara laki dan perempuan harus dibatasi dengan yang namanya jarak. Apa yang dimaksud dengan jarak? Dari segi ucapan, dari segi yang namanya apa? Omongan, dari segi yang namanya tatapan, bahasa. Kenapa? Jangan sampai cinta lama bersemi kembali. Itu ngomong itu ada aja itu Bu, Allah yang ngasih. Kalau saya nggak ngarang-ngarang, langsung Allah kasih itu gitu. Dan sampai cinta lama, makanya dibatasi kalau supaya dapat persaudaraan dengan akrab dibatasi. Khawatir apa yang namanya iblis? Apalagi ada kalimat-kalimat yang curhat, ya kan? Curhat sama suami orang, begini itu. Kalau iblis berperang benar bahaya. Bisa main di kolong. Oh, mau main di kolong. Kolong jembatan maksudnya. Nah, sebatas silaturahim silakan dibolehkan, tapi harus ada batas. Ini, ya. Supaya apa? Supaya tidak timbul hal-hal yang ada di ini. Apalagi yang begitu orang ngaji, harus dijaga betul. Benar ngaji dijaga. Silaturahim silakan, ada masalah. Yang namanya kita berkata silakan aja. Jadi kita itu juga nggak boleh kaku. Udah punya suami ini bahasa masih umpamanya kita kaku kan nggak boleh juga. Biasa aja juga jangan terlalu mendalam. Kalau yang mendalam ini yang bahaya. Gitu. Ya makanya kadang-kadang reuni bukan bagus silaturahmi. Cuma terkadang. Enggak apa-apa. Makanya di sini lah konsepnya iman. Konsepnya iman. Jadi kita harus sudah tahu, sudah sadar yang mau kemana sih kita ini. Sadari dari. Yang ngobrol silakan. Jangan juga berkata sebenarnya aku masih cinta. Kalau aku sudah punya suami, tapi aku boleh dikata. Itu yang nggak boleh ya? Nggak boleh. Atau ngomong begini, itu bercanda. Wah, bahaya lah. Itu namanya dia nyumpain suaminya cepat mati.